warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menyaksikan presentasi materi dari kelompok 8. Langsung saja perkenalkan, nama saya Rafika Lauk yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 8. Adapun materi yang akan dibahas yaitu resensi. Presentasi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian dan akan disampaikan oleh beberapa pemateri. Langsung saja pemateri pertama akan disampaikan oleh Anissa, pemateri kedua yaitu Ahmad Maulana, pemateri ketiga Fahri, pemateri keempat Fadil dan Arsy. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Baik, langsung saja pada bagian ini saya akan menjelaskan mengapa resensi itu penting. Nah, resensi merupakan ulasan kritis yang memiliki peran penting dalam dunia literasi dan seni. Kehadiran resensi membantu pembaca untuk memahami sebuah karya sebelum memutuskan apakah karya tersebut layak untuk dibaca atau dinikmati. Resensi juga berfungsi sebagai penilaian karya. Melalui resensi, sebuah karya dapat dilihat dari sudut pandang yang lebih objektif dan mendalam, baik itu buku, film, musik, maupun seni pertunjukan lainnya. Di tengah banyaknya informasi dan karya yang tersedia, resensi berperan sebagai panduan bagi pembaca. Resensi membantu pembaca memilih karya yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka, sehingga tidak salah dalam menentukan pilihan. Selain itu, resensi juga menjadi platform komunikasi antara pencipta karya dan audiens. Melalui resensi, tercipta ruang diskusi, kritik, dan apresiasi yang lebih luas terhadap suatu karya. Resensi hadir di berbagai platform. Hal ini menunjukkan bahwa resensi dapat menjangkau audiens yang beragam dan memberikan gambaran mengenai kelebihan serta kekurangan suatu karya. Nah, pada bagian surat kabar dan majalah, resensi seringkali membahas karya-karya populer dan disajikan dengan ulasan yang cukup mendalam. Selanjutnya, di lingkungan akademis, khususnya di kampus, resensi digunakan sebagai alat pembelajaran dan evaluasi. Nah, melalui resensi, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis. Nah, resensi juga dapat ditemukan dalam siaran radio. Bentuk resensi ini disampaikan secara lisan sehingga terasa lebih dinamis dan interaktif bagi pendengar. Nah, dan di era digital, internet menjadi tempat bagi jutaan resensi, mulai dari blog pribadi hingga situs ulasan profesional. Resensi online memberikan akses yang mudah dan cepat bagi masyarakat. Untuk memahami resensi secara menyeluruh, terdapat beberapa fokus pembahasan yang akan dipelajari, yaitu pengertian resensi, konsep pertimbangan resensi, prinsip-prinsip resensi, dan unsur-unsur resensi. Nah, pembahasan pertama adalah pengertian resensi. Pada bagian ini, kita akan memahami definisi dan hakikat resensi sebagai bentuk ulasan kritis. Selanjutnya adalah konsep pertimbangan resensi, yaitu faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam proses meresensi sebuah karya. Kemudian, kita juga akan membahas tentang prinsip-prinsip resensi, yaitu kaidah dasar yang melandasi penulisan resensi yang baik dan berkualitas. Terakhir, kita akan membahas unsur-unsur dalam resensi, yaitu komponen penting yang membentuk sebuah resensi secara utuh. Nah, baik, setelah kita memahami pentingnya resensi, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai pengertian resensi itu sendiri. Nah, pada bagian ini, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan resensi dan bagaimana resensi dipahami dalam dunia literasi. Nah, resensi merupakan istilah yang memiliki makna cukup mendalam dalam dunia kritik dan apresiasi karya. Secara etimologis, kata resensi berasal dari bahasa Belanda yang berarti wawasan. Hal ini menunjukkan bahwa resensi mengandung pandangan dan penilaian yang mendalam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi diartikan sebagai pertimbangan atau pembicaraan terhadap suatu karya kreatif. Nah, jadi inti dari resensi adalah mengulas sebuah karya seperti buku,
film, atau karya seni lainnya dengan tujuan memberikan informasi mengenai kelayakan karya tersebut. Nah, resensi menjadi jembatan informasi bagi calon pembaca atau penikmat karya dalam menentukan pilihan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan konsep pertimbangan dalam presensian. Bagian ini menjelaskan hal-hal apa saja yang harus dipikirkan oleh seseorang. Resensian sebelum menulis resensi agar ulasan dihasilkan relevan dan tepat sasaran. Terdapat 4 pertimbangan utama, yaitu tujuan pengarang, tujuan presensi, kesesuaian isi, dan karakter pembaca. Pertimbangan pertama adalah tujuan pengarang. Seorang presensi harus memahami mengapa pengarang menciptakan karya tersebut dan pesan apa yang ingin disampaikan. Setiap karya tentu memiliki tujuan tertentu, baik untuk memberi informasi, menyampaikan gagasan, maupun hiburan. Dengan memahami tujuan pengarang, presensi dapat menilai karya secara lebih adil dan objektif. Penilaian tidak dilakukan berdasarkan selera pribadi, tetapi berdasarkan sejumlah mana karya tersebut berhasil menyampaikan tujuan yang diinginkan oleh pengarangnya. Pertimbangan kedua adalah tujuan presensi. Selain memahami tujuan pengarang, presensi juga harus menyadari mengapa resensi itu ditulis. Tujuan resensi lebih untuk memberikan informasi, memberikan penilaian, atau sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca. Jika tujuan presensi tidak jelas, maka resensi bisa menjadi tidak fokus. Oleh karena itu, tujuan presensi perlu ditentukan sejak awal agar arah pembahasan resensi tetap terkontrol dan sesuai dengan maksud penulisannya. Pertimbangan ketiga adalah kesesuaian isi. Pada bagian ini, presensi menilai seberapa baik isi karya merepresentasikan tujuan utama pengarang. Artinya, apakah isi karya sudah sesuai dengan tema, tujuan, dan pesan yang ingin disampaikan. Kesesuaian isi dapat dilihat dari alur penyajian, kelengkapan pembahasan, serta kejelasan ide yang disampaikan. Jika isi karya tidak sesuai dengan tujuan pengarang, maka hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dalam resensi. Pertimbangan terakhir adalah karakter pembaca. Resensi ditunjukkan kepada pembaca tertentu sehingga resensi harus mempertimbangkan siapa target audiens dari resensi tersebut. Karakter pembaca akan memengaruhi gaya bahasa, tingkat kedalaman pembahasan, dan fokus ulasan. Dengan mempertimbangkan karakter pembaca, resensi akan menjadi lebih dipahami dan tepat sasaran, sehingga manfaat resensi dapat dirasakan oleh pembaca secara maksimal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian prinsip-prinsip resensi. Prinsip ini dapat dipahami sebagai pegangan atau dasar yang harus diperhatikan agar resensi yang kita buat tetap terarah dan sesuai kaidah. Prinsip pertama adalah menguasai tujuan penulis karya. Artinya, sebelum memberikan penilaian, resensi harus benar-benar memahami apa tujuan pengarang menulis karya tersebut. Apakah pengarang ingin memberikan informasi, menyampaikan gagasan, atau sekedar menghibur pembaca? Jika tujuan penulis tidak dipahami, maka resensi ini menjadi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, penilaian dalam resensi harus dilihat dari keberhasilan karya tersebut mencapai tujuan yang diinginkan oleh penulisnya. Prinsip kedua adalah memahami tujuan meresensi. Setiap resensi tentu dibuat dengan tujuan tertentu. Bisa untuk memberikan informasi, memberikan penilaian, atau sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca. Dengan memahami tujuan meresensi, resensi dapat menentukan fokus pembahasan, sehingga resensi tidak melebar dan tetap sesuai dengan maksud penulisannya. Prinsip ketiga adalah memahami selera pembaca.
Resensi tidak ditulis untuk diri sendiri, melainkan untuk pembaca. Oleh karena itu, resensi harus menyesuaikan isi dan gaya bahasa resensi dengan kebutuhan dan minat pembaca. Dengan memahami selera pembaca, resensi akan menjadi lebih komunikatif dan mudah dipahami, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Prinsip terakhir adalah memahami karakter media. Setiap media memiliki ciri dan gaya penyajian yang berbeda. Oleh sebab itu, resensi harus menyesuaikan bentuk bahasa dan penyajian resensi yang dengan media tempat resensi tersebut dimuat. Hal ini penting agar resensi tetap aktif dan sesuai konteks media yang digunakan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan unsur-unsur resensi. Unsur-unsur ini merupakan bagian penting yang harus ada dalam sebuah resensi. Jika salah satu unsur tidak disertakan, maka resensi bisa dikatakan kurang lengkap. Unsur yang pertama adalah judul resensi. Judul resensi berfungsi sebagai pintu awal yang memperkenalkan isi resensi kepada pembaca. Oleh karena itu, judul harus dibuat menarik, namun tetap mencerminkan isi ulasan secara keseluruhan. Judul resensi tidak harus sama dengan judul buku, tetapi menggambarkan penilaian atau kesan umum terhadap karya yang diulas. Dengan judul yang tepat, pembaca akan lebih tertarik dan memiliki gambaran awal mengenai isi resensi. Selanjutnya, unsur kedua adalah data buku. Data buku berisi informasi bibliografi lengkap seperti judul buku, nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal buku. Bagian ini sangat penting karena berfungsi sebagai identitas karya yang sedang diresensi. Dengan adanya data buku, pembaca dapat mengetahui secara jelas karya yang sedang dibahas, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami resensi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 unsur resensi di bawah ini. Unsur ketiga, pendahuluan berisi pengenalan terhadap pengarang serta tema umum karya. Pada bagian ini, resensi memberikan gambaran awal mengenai latar belakang karya atau alasan mengapa karya tersebut menarik untuk dibahas. Pendahuluan ini bertujuan untuk membangun konteks agar pembaca tidak langsung masuk ke penilaian, tetapi terlebih dahulu memahami gambaran umum karya tersebut. Keempat, tubuh resensi. Tubuh resensi adalah merupakan bagian inti dari sebuah resensi. Pada bagian ini, resensi menyajikan sinopsis singkat atau ringkasan isi karya. Ringkasan ini ditulis secara jelas dan padat agar pembaca memahami garis besar isi karya tanpa harus membaca keseluruhan karya tersebut. Selain sinopsis, tubuh resensi juga memuat ulasan dan analisis terhadap karya, termasuk pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan karya. Penilaian ini harus disampaikan secara objektif dan berdasarkan pemahaman terhadap isi karya tersebut. Tubuh resensi pula menjadi bagian yang paling menentukan kualitas sebuah resensi karena disinilah penilaian utama disampaikan. Unsur terakhir ini penutup, berisi kesimpulan dari keseluruhan resensi serta rekomendasi kepada pembaca. Pada bagian ini, resensi menyampaikan penilaian akhir terhadap karya tersebut. Rekomendasi biasanya menjelaskan siapa yang cocok membaca karya tersebut, apakah untuk pelajar, mahasiswa, atau masyarakat umum. Penutup membantu pembaca mengambil keputusan setelah membaca resensi tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.